Itu saya mulai aja ini Pak ya. Jadi kalau kita nanti akan menghitung apa namanya kebutuhan daya listrik di kapal, itu kan nanti gambar GE-nya harus selesai Pak. Karena di gambar GE itu, saya cepatin aja karena Bapak ini lagi di mobil. Malam Pak Saur. Oke. Jadi kalau menurut dari MLC 2006 kan ruangan yang harus di apa ya? Disiapkan untuk para awak seperti ini, Pak. Ada ruangan, ada pemanas dan ventilasi, ada masalah noise dan vibrasi, terus ambang faktornya berapa, kemudian ada sanitary facilities, kemudian ada lighting, kemudian ada hospital. Nah, kalau kita bicara sekarang di lighting, kemudian vibrasi dan yang lain seperti apa gitu ya. Kalau ruangan kemarin sudah, waktu di gambar GA, hospital juga sudah, sanitari sudah tinggal baca dari sana dan seterusnya. Nah, yang menjadi concern hari ini adalah masalah lampu, bukan lampu. Oke, penerangan lampu dan listrik yang dibutuhkan nanti. Nah, ini seperti ini nanti. Aturan ini tinggal dibaca aja. Jadi saya cepatkan ini. Inilah yang dibutuhkan nanti untuk menghitung berapa sih kebutuhan daya listrik. Jadi kalau misalnya ngerancang di awal, biasanya tuh ada pendekatan, misalnya 20% dari apa namanya kapal dari mesin utama. Bisa juga ada yang nulis 15%, ada juga yang 10%. Nah itu sangat nanti akan sangat apa ya, belum spesifik, belum mengarah. Dan nanti kita kalau sudah menghitung misalnya kita hitung 15% dari mesin utama, itulah daya listrik yang dibutuhkan. Nah berapa utamanya itu nanti akan kelihatan dari perhitungan detail untuk peralatan yang akan digunakan. Ini saya pikir lampu-lampu, Bapak Ibu tinggal baca gitu ya. Peraturannya di MLC untuk yang apa? Untuk yang di ruangan, di WC, di tempat baca, di kamar, kemudian di hospital dan seterusnya. Oke, saya cepat aja nih. Oke. Karena ini juga tidak menjadi apa namanya? Tidak menjadi main desk di Bapak. Kalau Pak Saur menentukan ini menjadi main desk nggak Pak di tempat Bapak, Pak? Pak Saur? Nggak juga terlalu. Oke, siap. Nah, jadi ini nanti aturannya tinggal Bapak Ibu baca, gitu ya. Kamar itu butuhnya seperti apa, bagaimana, nanti akan keluarnya di sini, Pak. Nih, jadi kalau nanti Bapak punya kapal, kalau nanti hasil kapal itu sudah dibangun, nanti mungkin marine surveyor-nya akan ngecek, inilah standarnya, Pak, yang harus dipenuhi oleh mereka. Misalnya ini untuk noise. Noise itu tergantung di lokasi. Misalnya di ruangan itu maksimum 60 ini desibel. Oke, kalau di mess room sekitar 65. Kemudian di open di tempat terbuka itu 75, di office ada 65 dan seterusnya sampai di pantry sekitar 75-an. Nah, kalau di luar ini standar yang dikeluarkan oleh apa namanya MLC kemudian AIMO, maka harus ada insulasi pada kapal. Apakah nanti dipasang peredam dan seterusnya supaya angka ini masuk. Kenapa ini harus dipenuhi di kapal? Karena nanti kalau ini tidak terpenuhi, awak kapal nanti akan menjadi cepat lelah, katanya. Dia akan menjadi lebih berisik, awak kapal nanti akan sulit untuk istirahat, jadi kemungkinan faktor lelahnya besar, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kapal akibat kelelahan dari awak. Nah, jadi nanti ada alat ukurnya sendiri nih Pak. Kayak ini, kayak namanya decibemeter. Jadi kalau nanti kapal itu jalan, mesin berputar, kita kayak model remote tuh, kita pencet, nanti desibelnya keluar. Nah kalau Bapak ngecek misalnya di kabin dan di hospital, misalnya dapat 63, berarti insulasi harus dikerjakan atau pelapisan dinding dari kapal supaya noise-nya gitu, berisiknya itu bisa direduksi. Oke, sampai sini cukup? Cukup ya?
Oke, saya lanjut. Kemudian standar untuk air temperatur, humidity, air exchange requirement, silakan dipilih nanti. Gitu ya. Nanti Bapak pengkondisian udara, Bapak bisa menggunakan ventilasi, Bapak bisa menggunakan kipas, Bapak bisa menggunakan air conditioning. Tetapi intinya dia harus 22 sampai 25. Itu aja yang diminta tercapai. Kemudian humidity-nya, kelembapannya itu 30% minimum, 70% maksimum. Nah, itu yang harus tercapai ketika nanti Bapak ngukur di kapal. Standarnya ini. Gitu ya. Oke. Nah, nanti pakai apa? Silakan. Nah, ini sangat tergantung nanti dengan misalnya kalau yang di sini ya adalah dengan penggunaan listrik. Misalnya Bapak untuk menekan temperatur misalnya dengan menggunakan air conditioning. Berarti nanti berapa jumlah air conditioning kalau dia terpisah atau dia menjadi satu gitu, menjadi dipusatkan, maka besaran kilowattnya atau dayanya itu harus dihitung supaya nanti untuk menggunakan generator setnya itu seberapa besar. Salah satu faktornya adalah dari pengkondisian udara. Kalau tadi pakai kipas, mestinya lebih rendah. Tapi sekarang harusnya sudah AC semua. Nah ini yang itu. Nah kalau kapal Bapak berlayar ke luar negeri, berarti mungkin ini juga menjadi pemanas. Selain menjadi pendingin. Artinya pengkondisian udara. Oke, kalau ini nggak butuh daya listrik nih. Tapi kalau yang di bawah, air temperatur itu kena. Aturannya nanti baca aja sendiri ya. Dari MLC, dari ini, dan seterusnya. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk lighting yang terkait tadi di atas, jadi kalau menurut aturan dari kelas, dari ini, seperti ini. Jadi dia pakai lux standarnya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu kalau punya lux meter, jadi kalau di tengah kamar, Bapak bisa ukur kayak remote nih modelnya. Nanti berapa lux dia? Misalnya saya ambil contoh yang paling pertama, ada general outdoor area. Dia rata-rata 50. Minimumnya 20, maksimumnya 100. Nah pertanyaannya sekarang, pakai berapa watt? Pakai berapa wattnya nggak penting. Yang penting lux-nya tercapai. Tentu nanti kalau wattnya sekian, dia akan berkolerasi dengan besarnya lux. Oke, kalau misalnya di luar nih, jumlahnya ada 500 watt tapi agak jauh. Kalau nggak 20 tercapai, berarti harus nambah titik. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kalau di koridor, di akomodasi, rata-rata sekitar 100 lux. Minimumnya boleh sekian, 40, maksimumnya sekian. Nah nanti ini akan sangat tergantung dengan pemakaian lampu. Jadi lampu itu bukan watt sekarang. Jadi kalau yang pakai LED, dia lebih ramah lingkungan, wattnya lebih kecil. Nah kalau Bapak pakai lampu biasa gitu, mungkin wattnya lebih besar untuk mencapai lux yang diminta. Jadi standarnya bukan berapa watt, tapi berapa kecahayaannya atau bukan keterangan, kecahayaan atau tingkat cahaya yang ada di kamar atau di ruangan tersebut itu harus sesuai dengan standar ini. Oke. Nah, inilah nanti tipe lampu akan mempengaruhi jumlah watt. Nah, ini kalau gambar GE-nya Bapak sudah selesai, Bapak bisa titikin berapa kamar, pakai berapa watt, nantinya keluar. Nanti kalau Bapak cari di Google juga ada nih, standar penggunaan lampu berapa jadi lux itu ada. Termasuk nanti ini, kalau jumlah kamarnya ada berapa, AC-nya tidak sentral, jadi per kamar gitu, kayak seperti di rumah kita. Nah, berapa unit AC dipakai? Nah, inilah daya yang dibutuhkan dari sisi air temperatur. Dari seluruh ruangan yang ada. Mulai dari accommodation, kabin, mess room, recreation, open, dan seluruh titik yang membutuhkan lampu. Titik yang membutuhkan AC. Gitu ya. Yang kedua adalah dengan memperhitungkan
lighting. Berapa kebutuhan lighting saya? Dengan mengukur kecahayaan atau tingkat cahaya di ruangan atau di tempat yang akan kita ukur, kemudian wattnya nanti keluar. Nah, jumlah wattnya itu sesuai jumlah kamar, sejumlah titik yang harusnya bisa keluar ketika kita menyelesaikan gambar GA. Nah, jadi kalau gambar GA belum selesai, susah ngitung ini memang. Karena kamarnya belum selesai, titik-titik lampunya di mana gitu ya. Misalnya di forecastle deck, kan dia ada gudang, di situ pasang lampu, tapi tidak pasang AC. Nah, berapa lampunya, berapa ininya, itu nanti akan ketahuan dari sini. Oke, saya lanjut. Nah, kalau dia di kapal penumpang yang di peraturan Indonesia, misalnya nih ada pelayanan kehendak apa yang di sini yang saya ambil misalnya untuk kesetaraan. Nah, di kesetaraan ini butuh nggak peralatan listrik yang mendukung SPM ini tentang kesetaraan terkait dengan listrik. Misalnya kesetaraan itu, misalnya saya ambil contoh, di kapal penumpang itu sekarang wajib digunakan ruangan. Jadi kalau ada ruangan ibu menyusui kan ada di sana ya, sekarang di public service semuanya sudah keluar saya lihat. Nah, berarti kalau di ruang kesetaraan itu untuk ibu menyusui kan berarti ada fasilitas yang dibutuhkan. Misalnya ada pemanas air untuk membuat susu. Mungkin ada air panas untuk memandikan bayi dan seterusnya. Nah, itulah peralatan yang dibutuhkan di listrik, butuh daya berapa dari sisi SPM kurang lebih berapa. Jadi lampu sudah tadi, air conditioning sudah. Nah, ini yang spesial di kamar penumpang. Oke, misalnya ada kesetaraan tadi. Kemudian kemudahan misalnya. Kemudahan misalnya kapal itu nanti akan menggunakan garba barata, mesinnya bukan dari pelabuhan tapi dari kapal. Misalnya nih, umumnya dari pelabuhan. Nah, berapa butuh daya listrik untuk mengangkat, memindahkan, kemudian melipat garba barata supaya penumpang bisa lalu lalang dengan enak. Nah, ini butuh listrik berapa? Termasuk kenyamanan, kehandalan. Kalau kehandalan biasanya keteraturan kapal datang dan seterusnya. Nah, ini yang butuh dihitung nanti item per item berapa jumlah dari watt yang dibutuhkan atau kilowatt. Nah, jadi sama dengan yang di MLC. Dia itu tingkat kebisingan dan seterusnya. Nah, fasilitas kebersihan misalnya nih. Kalau fasilitas kebersihan misalnya dia kalau termasuk nih di ruang penumpang, dia ada penangkap serangga yang warnanya suka warna hijau tuh. Nah, itu butuh suhu, butuh listrik untuk menangkap serangga. Nah, itu juga dihitung nanti. Oke. Nah, di mana aja fasilitas apa aja yang membutuhkan listrik, terutama yang besar-besar. Nah, ini yang kecil-kecil yang harus dihitung gitu. Kemudian misalnya ini sama nih untuk penyeberangan dan kapal penumpang sama ceritanya, kesetaraan. Oke. Nah, ini di kapal ASDP untuk kesetaraan dan seterusnya. Kemudian, nah kalau misalnya saya cukup dengan menggunakan peranginan dengan menggunakan jendela. Asal 22 sampai 25, humidity 30 sampai 70, oke. Nggak pakai AC, nggak pakai kipas. Asal tercapai. Standarnya pakai ini untuk peranginan. Di ruang mesin, dia akan pakai blower. Seperti ini. Jadi nanti tentunya ada semacam motor listrik di sini untuk menarik atau menyedot angin dari luar ke dalam diinjak ke ruang mesin supaya suhunya tidak terlalu panas. Nah, ini pengkondisian udaranya dia butuh listrik untuk menggerakkan motor. Berapa motor yang dipakai? Berapa dayanya? Nah, itu yang akan dihitung untuk penggunaan di dalam di dalam kebutuhan generator. Oke, sampai sini ada pertanyaan khusus untuk yang itu.
Cukup? Cukup enggak Bapak-Bapak? Cukup, Pak. Oke, baik. Nah, kalau itu nanti sebentar. Nah, jadi kalau itu misalnya saya ambil dari sebentar ya. Saya buka dulu file itunya. Yang listrik itu di mana? Oke. Nah, jadi kalau nanti ini nomor 8. Saya ambil di nomor 8. Nah, jadi listriknya itu nanti, ini kan lampu nih yang tadi. Pencahayaan lampu pakai lux, inilah rumusnya. Oke, diambil, dihitung untuk tiap kamar, tiap ruangan, dan seterusnya. Oke, kemudian ini itu. Jadi kalau engine room, luasnya berapa nanti Bapak Ibu hitung. Nah, dasar ini, luasnya ini dapat dari gambar GA. Jadi nanti kan ketahuan tuh kalau di AutoCAD, panjang ruang mesin berapa, lebarnya berapa, ketemu luasannya berapa, maka nanti ini bisa dipakai Excel dengan menggunakan rumus ini. Ketemulah di sini. Kebutuhan listrik hanya untuk lampu atau daya penerangan. Oke. Nah, inilah nanti ketemunya. Ini biasanya tidak terlalu besar, tetapi tetap harus dihitung supaya nanti kita tidak salah ketika pemilihan generator untuk kapal. Saya lanjut. Nah, jadi kalau ada berapa ruangan, ada tangga, ada ini, dan seterusnya, Bapak hitung semua. Satu-satu. Sesuai dengan gambar GA yang Bapak Ibu punya. Apa di gangway, di musola, dan seterusnya. Dengan standar tadi yang di awal. Oke. Kemudian ini. Kalau Bapak pakai peralatan navigasi, komunikasi, misalnya pakai radio equipment, berapa daya wattnya. Nah, itu kan sesuai spek yang kapal Bapak punya. Nah, ini dihitung totalnya nih. Ada fire smoke detector, ada lampu sorot, lampu skoci, terus gitu ya. Nah, ini dihitung semua. Jumlahnya berapa? Silakan disesuaikan dengan gambar GA yang Bapak Ibu miliki. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk machinery. Ada pompa balas ada berapa? Misalnya ada 1. Pompa bilga ada berapa? Nah, seluruh pompa-pompa termasuk kemudi, kompresor, botol angin, windlass, skoci, dan seterusnya, inilah kebutuhan daya yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini untuk air conditioning tadi. Kemudian ada water boiler, ada macam-macam lah. Ada kopi elektrik untuk membuat kopi, ada refrigerator, ada TV, ada berapa unit, dan seterusnya silakan dicukupkan di sini. Oke. Nah, inilah yang nanti akan menjadi perhitungan. Nah, nanti terakhirnya adalah dia kondisinya berlayar, manuver, dan berlabuh. Nah, kalau misalnya gini, kapal berlayar, kapal saya kontainer. Berarti kapal kontainer itu ada yang model tipe river untuk kontainernya. Maka di sini nanti harus ditaruh jumlah kontainer river yang dibutuhkan. Kalau tadi kan secara umum semua. Berapa river yang akan diangkut? Misalnya yang 20 teus ada 100 biji. 100 biji rata-rata itu kalau yang mereknya Karir itu sekitar hampir 7 kilowatt. Kalau yang Daikin Thermo King itu sekitar 4. Berarti kalau tadi ada 100 berarti ada sekitar 400 kilowatt. Itu baru generator yang dibutuhkan oleh untuk pelayanan peti kemas ketika berlayar. Gitu kan? Nah, berarti nanti berlayar mungkin juga manuver, dia tuh rivernya harus didinginkan terus di sini. Oke. Nah, ketika berlabuh, mungkin rivernya tinggal setengah misalnya. Turun gitu. Nah, silakan diasumsikan masing-masing. Nah, kalau seperti itu nanti ditotal nih. Nah, misalnya kapal lagi yang beda. Misalnya saya punya kapal bulk carrier. Oke. Bulk carrier saya dia pakai gear.
artinya pakai alat bongkar muat dari kapal. Nah, pertanyaannya ada berapa gear yang dipakai untuk bongkar muat? Misalnya ada 4. Satunya berapa? Oh, mungkin 20 kilowatt. Berarti kalau ada 4 kali 20 ada 100 kilowatt ketika dia berlabuh. Gitu ya. Nah, ini yang harus dihitungkan. Oke. Nah, kemudian ada juga kapal lain, misalnya kapal saya menggunakan bow thruster di bagian depan untuk pada saat berkemudi. Berarti nanti di sini ditaruh peralatan manuver berupa bow thruster butuh sekian kilowatt, ini kondisi manuver. Nah, nanti Bapak Ibu hitung. Total ketika berlayar misalnya 14.000. Manuvernya 12.000. Ketika berlabuh 80.000. Itu ya, misalnya kilowatt. Nah, berarti kita akan ngambil total watt yang terbesar yang terjadi. Oh, ternyata ketika berlayar butuhnya 145.000. Nah, 145.000. Nah, dari katalog mana yang mendekati angka 145.000? Nah, yang perlu diingat, pemilihan genset itu harus melihat, misalnya gini, kalau kapal umum, pada umumnya kapal dia pakai 3 genset. 2 bergerak, 1 adalah operasi standby. Nah, kalau dengan 16.000 saya pakai berarti 3 kali 8.000 di kapal. Jadi 2 kali 8.000-nya bergerak, yang 8.000 satunya lagi itu standby kalau terjadi emergensi. Misalnya yang satu blackout, maka yang satulah dipakai. Jadi tetap akan kebutuhan daya di kapal terpenuhi dengan baik. Nah, itulah kebutuhan perhitungan analisa daya di kapal. Jadi mana yang paling besar nanti? Jadi generator itu harus lebih besar dari berlayar, dari manuver. Nah, kalau dibilang 160 kW dengan 2 mesin, gitu. Nah, pada kondisi berlayar 146 berarti sudah cukup. Nah, itulah perhitungan untuk penggunaan daya. Jadi yang saya sebut di awal tadi, kalau misalnya kapal di awal rancangan, di awal, dia misalnya 10% dari mesin utama, itu belum detail. Tapi nanti ketika sudah menggambar GA, perlengkapannya sudah kelihatan apa aja yang dibutuhkan, gitu, final, maka ininya dihitung. Supaya nanti akan menghitung berapa kebutuhan genset yang digunakan pada kapal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Cukup? Cukup enggak? Tidak. Cukup Pak, cukup Pak. Cukup. Oke. Pertanyaan saya sekarang, perlu jadi PR enggak? Perlu Pak. Hah? Perlu? Perlu enggak? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke. Kalau satu bisa, yang lain bisa dong ya? Kalau memang terkait pekerjaan Bapak, ya nanti gambar GE-nya harus selesai nanti nih. Gimana Bapak Ibu? Yang lain? Pak Dedi? Pak Saur? Bu Lina? Cukup? Baik, Pak, usahakan. Usahakan. Enggak, kalau enggak tidak menjadi PR, saya enggak apa-apa. Kalau Pak saya hanya sekedar tahu aja, ya sudah enggak apa-apa. Atau memang akan jadi PR? Mana yang lebih nyaman buat Bapak Ibu? Kalau anak pagi karena belum ya. Untuk para peserta gini Pak, kita juga ingin mengetahui ya, kenapa kita mau belajar lagi. Karena memang ini bukan domain kita gitu. Tapi karena di lingkungan kita juga nanti tidak menutup kemungkinan kan kita dirotasi di subjek yang lain atau yang lain. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan juga sih Pak. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau menghitung silakan.
Saya tidak akan keras-keras. Saya dapatnya aja. Karena gambar GA kalau anak-anak pagi sudah hampir selesai dia. Karena saya paksa harus selesai. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Nah, jadi pelajaran kita selanjutnya itu selain yang tadi adalah mestinya setelah kuliah kemarin kita kan tidak kuliah berapa kali gitu ya. Nah, adalah sekarang itu setelah gambar GA selesai, maka kita akan menyesuaikan langkah selanjutnya adalah perlengkapan yang dibutuhkan pada kapal. Nah, perlengkapannya apa aja? Itu saya mau tanya dulu. Di tempat Bapak Ibu, penggunaan peralatan dihitung jadi main desk atau main job Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak juga. Oke. Kalau gitu saya berikan materinya ya. Bapak Ibu silakan hitung kalau memang butuh. Nanti ngobrol sama saya kalau sudah dihitung gitu. Kemudian nggak usah terlalu apa namanya. Kalau memang ini tidak menjadi apa ya? Jadi utamanya gitu. Nggak apa-apa, saya nggak terlalu itu. Tapi kalau bisa dihitung. Gitu ya. Kalau bisa. Gimana Bapak Ibu? Oke. Baik, Oke. Pak. Untuk contohnya yang punya yoga kemarin, Pak. Contohnya itu, Pak. Oh, siap. Itu ya. Bapak Ibu ikutin aja buat contoh. Cuma nanti gini, ada perbedaan spesifik, Pak. Misalnya gini, kapalnya yoga itu kan kapal kontainer kalau nggak salah ya. Betul toh? Iya, Pak. Kalau kapalnya dia kontainer berarti spesifik peralatan yang dia punya selain kapal itu tidak perlu adalah foundation atau tempat ngikatnya kontainer ke dasar ke lambung kapal. Kan ada kuncinya tuh ya. Kemudian dia harus butuh semacam kayak sling untuk mengikat kontainer ke kontainer lain supaya tidak ambruk gitu. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kapal kontainer. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kapal saya adalah kapal tanker. Siapa ada yang kapal tanker di sini? Ada. Saya Oke. Nah, kalau kira-kira untuk Bu Lina, kapal tanker itu peralatan spesifiknya apa dia? Kalau Bu Lina ngambil kapalnya, tankernya itu tanker yang produk atau yang itu crude yang oil? crude oil, Pak. Crude oil, oke. Yang crude kan ya. Apa yang spesifik dari crude oil untuk perlengkapannya? Kira-kira aja dulu, nggak apa-apa, sambil ngobrol aja kita. Yang harus ada boiler room itu ya, Pak? Nah, boiler berarti kan dia harus pasang pemanas ya Iya. di seluruh di cargo hold. Kan dia tidak boleh elektrik, dia wajib dengan itu. Nanti boiler keluar air panas nanti untuk memanaskan. Selain itu apa lagi? Apa lagi kira-kira? Pipa untuk penyalurannya. Pipa-pipa penyalurannya. Nah, yang paling besar itu adalah Ibu perlu namanya inert gas system. Jadi kan kapal tanker itu dia akan apa namanya ya? Akan meledak karena ketika kapal bergerak dalam tangki itu dia akan bergesek satu dengan yang lain, partikel-partikel di dalam minyak. Nah, teori dari kebakaran adanya triangle. Jadi ada api, ada O2 dan ada media. Medianya pasti minyak. Kemudian apinya itu timbul akibat gesekan antar partikel di dalam ruang muat antar minyak tadi. Nah, yang ketiga O2 pasti ada itunya. Nah, karena minyak itu nanti secara akan memproduksi O2 akibat dari
tekanan di dalam ruang muat, sama seperti kalau kita punya motor atau mobil, kalau kita buka tangkinya kan suka seperti ada tendangan gitu ya, ada semacam yang menguap itu dari itunya. Nah, supaya tidak terjadi kebakaran, maka dilakukan dengan menggunakan inert gas system. Jadi dia produksi CO2, jadi nanti di ruang muat akan ditembak CO2 supaya O2-nya minimalis lah, sehingga kemungkinan terjadi ledakan di kapal tanker itu bisa turun. Itu ya Bu ya. Nah, spesifik peralatan lain misalnya Pak Saur misalnya Pak Saur itu merancang kapal kapal patroli multipurpose seperti yang ada sekarang nih, yang kelas 1B dan kelas 1A. Oke. Nah, kapalnya Pak Saur itu ternyata dia multipurpose-nya, pertama dia menjadi firefighting. Berarti kan harus ada pompa khusus, apakah nanti dia di-join dengan mesin utama atau dia pakai mesin bantu sendiri, berarti saya harus menyiapkan peralatan tambahan pada kapal tersebut berupa sistem water cannon-nya, pompanya, dan seterusnya, termasuk gensetnya untuk firefighting di kapal patroli tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya Pak Saur, kapal itu juga dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai pursuing atau melakukan Pak Saur kalau pursuing itu? Penindakan hukum di laut ya. Betul ya Pak Saur ya? Oke, dia bisa ngutang kapal. Nah, berarti nanti Pak Saur harus melengkapi kapal tersebut dengan ruangan verbal, ruangan tahanan, gitu ya. Termasuk ruangan senjata yang dibutuhkan oleh kapal untuk mensupport operasinya kapal tersebut. Oke, itu dari tingkat pursuing. Kemudian katanya Pak Saur, karena ini multipurpose juga bisa untuk penanggulangan pencemaran. Nah, berarti nanti kapal Pak Saur mungkin ada kontainer 10 feet akan ditaruh di atas dek kapal gitu. Dia dilengkapi dengan skimmer, ada generator pack gitu dan seterusnya yang digunakan untuk penanggulangan pencemaran akibat tumpahnya minyak. Nah, berarti peralatan itu harus disiapin, harus disebutkan di dalam laporan ini. Ini loh data kapal yang dibutuhkan, data perlengkapan. Oke, kemudian katanya Pak Saur, multipurpose-nya tambah lagi, karena ini juga bisa menjadi search and rescue. Nah, apakah nanti ada beam sonar, kemudian juga ada laboratorium kecil di kapal, kemudian juga dia ada bukan rumah sakit, dia ada semacam tempat operasi kecil, kemudian ada ruang perawatan, sampai ujungnya adalah kamar mayat. Karena dia beroperasi untuk salah satunya search and rescue, contoh kasus ketika kapal apa ya Pak? Kapal yang di pesawat itu ya, salah satunya kan ya, di beberapa tempat ya, terakhir di Pulau Seribu kalau nggak salah. Nah, berarti itu, ada 4 itu. Tambah lagi katanya Pak Saur, dia harus dilengkapi dengan untuk narik, misalnya narik bangkai pesawat yang kayak kemarin, atau dia misalnya narik kapal yang kebakaran supaya keluar, tidak mengganggu kapal lain. Berarti nanti harus dilengkapi dengan towing hook di belakang, termasuk kren-kren yang mendukung operasi kapal tersebut. Nah, itu termasuk misalnya kalau kapal yang lain, misalnya supply vessel, dia tuh ada dynamic position. Jadi ketika di rig, dia tidak boleh bergeser ke kiri ke kanan, maka dia dilengkapi dengan bow thruster dan seterusnya. Nah, peralatan itulah yang akan membuat kapal selalu on position berdasarkan titik GPS yang dia terima. Nah, itulah perlengkapan spesifik kapal masing-masing. Tapi kalau misalnya seperti ini. Saya ambil contoh kasus besarnya aja. Kali ini sudah kelihatan ya. Ini seluruh kapal hampir punya nih. Oke, misalnya
ada ruangan CO2 room untuk peralatan kebakaran. Pasti ada. Dia ada alat komunikasi. Pasti ada. Oke. Kemudian ini tergantung nanti mau pakai NCPS atau mau pakai international rules. Nah, kalau pakai internasional dan seterusnya, letak pelayarannya itu misalnya dia pakai GMDSS A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, kemudian ada ini semacam alat navigasi yang harus dilengkapi di kapal. Apa aja alatnya? Kemudian kalau menurut MLC 2006, lebih dari 15 orang, lebih dari belayar 3 hari harus ada klinik. Berarti ada peralatan obat-obatan, peralatan kesehatan, termasuk ruang klinik yang harus disiapkan pada kapal. Nah, ini yang harus dilengkapi. Kemudian ada aparatus berupa APAR, alat pemadam ringan, apakah CO2, apakah dia serbuk, gitu. Nah, ini harus dilengkapi di beberapa titik. Nah, mestinya nanti di di fire plan di kapal ada gambar lagi. Nah, titik-titik ini dikasih tahu. Oke, ini APAR apa, titiknya di mana. Biasanya gambar GE selesai, dikasih warna titik merah-merah. Nah, inilah nanti peralatan kebakaran. Kemudian nanti kapal itu punya peralatan tambahan. Ini ada jangkar, gitu ya. Kemudian dia ada bollard, dia ada firelet, gitu. Terus ada capstan, ada windlass, termasuk yang terakhir itu misalnya ada hosepipe, kemudian ada yang namanya chain locker. Nah, ini yang harus dilengkapi. Nah, ini perlengkapan akomodasi, apakah pintunya watertight di titik tertentu, apakah pintunya biasa. Nah, ini dirancang. Nah, ini kalau ngambil aturan main dari Colrec, Collision Regulation, atau di Indonesia menjadi P2TL untuk pencegahan tubrukan, maka lampu-lampu apa aja yang dipasang di kapal, warna merah, hijau, putih, dan seterusnya, inilah yang akan menjadi tanda-tanda pada kapal sesuai dengan itunya. Kemudian peralatan keselamatan, mulai dari life jacket, misalnya life jacket, dia 105% dari jumlah orang di kapal. Kalau ada kapal penumpang maka mengangkut anak kecil, maka harus disiapkan tambahan 10%. Kemudian setelah 105% tadi, maka diletakkan di ruang akomodasi plus tambahan minimal di ruang mesin, di ruang kontrol, wajib disiapkan life jacket sesuai orang yang bekerja di sana. Kemudian di ruang anjungan, dia juga harus disiapkan. Termasuk kalau kapal tanker mudah meledak, orang kalau sudah kejadian tidak mungkin bergerak kemana-mana, maka di samping peralatan keselamatan, misalnya emergency boat, atau di life raft, atau di di skoci penolong ini, maka diletakkan sejumlah life jacket. Nah, ini ada skoci penolong, nanti ada emergency lifeboat, kemudian nanti ada life raft. Nah, ini harus dilengkapi semua. Ini peralatan keselamatan. Nah, yang lain, yang ini alat bongkar muat. Apakah kapal saya membawa gear yang tadi? Kalau tidak, berarti dia ngambil dari pelabuhan. Mungkin aja Bapak Ibu nanti merancang kapalnya itu dengan menggunakan peralatan bongkar muat ada di kapal. Nah, kalau seperti itu silakan dibilangkan. Kayak misalnya gini, ada yang merancang kapal tanker. Kapal tankernya itu adalah kapal BCM, bantu cair minyak punyanya TNI AL. Jadi dia diposisikan untuk mensuplai bahan bakar di tengah laut ke kapal perang lainnya. Nah, makanya dia harus punya flexible pipe, kemudian ada generator, kemudian ada pompa untuk memompa muatan dari tangki minyak mereka, tangki muat ke kapal lain selama perjalanan. Nah, ini yang harus dilengkapi nanti untuk peralatan bongkar muat. Pak, kapal saya dari pelabuhan, silakan. Peralatan bongkar muat dari pelabuhan. Nah, yang perlu ditambahkan di sini adalah alat bongkar muat servis untuk kapal. Misalnya untuk kren
untuk ngangkat barang yang kecil-kecil, misalnya untuk kebutuhan consumable kayak minyak, beras dan yang lainnya, atau dia ngangkut spare part gitu, misalnya minyak, oli dan seterusnya yang membutuhkan crane tapi tidak besar, mungkin sekitar 5 ton gitu. Nah, ini disiapkan di kapal. Nah, yang ini tadi peranginan atau pengkondisian udara, apakah pakai scuttle atau dia pakai kipas atau pakai air conditioning, silakan. Nah, ini peralatan untuk pencegahan pencemaran. Ini ada SOPEP sesuai aturan, apalagi kapal tanker nanti gitu. Yang pasti ada OWS, oily water separator minimal gitu. Mungkin juga ada incinerator dan seterusnya, apa aja yang dibutuhkan. Nah, kayak tadi Pak Saur, kapal kelas 1 atau B-nya itu, dia wajib memiliki peralatan penanggulangan pencemaran yang sifatnya besar. Karena kapal lain tidak banyak yang memiliki peralatan seperti itu. Oke. Yang ketiga, misalnya ini, baju pelindung, apakah immersion suit, kemudian baju kerja, kemudian baju untuk pemadam kebakaran, dan baju-baju lain yang misalnya thermal protective aids gitu, apa aja baju yang dibutuhkan untuk ini. Termasuk peralatan, misalnya kayak tukang las, kan dia butuh sarung tangan, butuh semacam kacamata, atau nanti jadi masker atau apa gitu, atau lah pakai safety shoes dan seterusnya. Nah, yang ini adalah peralatan apa nih? Nggak kelihatan. Tapi ini kurang lebih ada peralatan juga, coba saya gede. Nggak kebaca. Oke, saya ada ruangan kesehatan atau ruangan lain, tapi kurang lebih nanti lihat di sana. Nah, ini yang kapal itu nih, yang spesifik peralatan. Ini misalnya dia pakai inert gas system untuk kapal tanker. Oke, ini misalnya boiler dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, inilah peralatan perlengkapan yang dibutuhkan di kapal. Nanti berdasarkan data ini semua, daya listriknya keluar semua. Daya listrik semua keluar, penempatannya di mana, sehingga ketika gambar GE selesai, ini akan masuk ke dalam gambar tersebut. Misalnya, kalau ini kelihatan di gambar. Ini juga kelihatan. Tapi kalau life jacket, baju ini tidak kelihatan. Apar juga nggak kelihatan. Dia akan keluarnya dari fire plan di kapal. Termasuk misalnya dia pakai untuk smoke detector atau fire detector, ini nggak kelihatan, nah nanti dari sini. Nah, itulah perlengkapan yang harus Bapak Ibu lengkapi, lihat punya yoga, kemudian cari spesifik kapal saya di sebelah mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Cukup. Saya pikir Bapak-Bapak lebih jago dari saya kalau begini nih. Karena tiap kali ngeliatin itu perhitungan, gambar, dan seterusnya. Ya Pak Haria. Ya Pak Hari ngeliatin ini kan? Ngeliatin aja Pak. Iya. Artinya kalau cara ngitungnya misalnya saya ambil di peralatan tambat nih Pak. Hose pipe ukurannya berapa? Ukurannya ada di punya yoga tuh. Kemudian chain lockernya ukuran berapa? Di aturan kelas sudah ada, di aturan di yoga tuh sudah ada. Tinggal Bapak merancang sesuai dengan gambar GE. Jadi kalau gambar GE-nya lebar, kapalnya panjang gitu, di depan sekat tubrukan, maka ini bisa memanjang untuk untuk chain locker. Yang penting nanti volumenya tercukupi ketika rantai jangkar dimasukkan ke dalam chain locker. Nah, berapa jumlahnya jumlahnya jangkar, beratnya berapa, ukuran rantainya berapa, diameternya berapa, panjangnya berapa, itu ada di sana. Tinggal Bapak buka, tinggal Bapak ikutkan, ini harusnya selesai nih. Itu Pak Hari. Kalau nanti bingung, kita bisa ngobrol sama-sama. Nanti saya minta bantuan Pak Dedi, Bu Lina, dan Pak Saur, bantuin saya untuk menjelaskan. Ya Pak Saur ya. Ya, termasuk Bu Lina ya Bu ya, bantu saya Bu ya. Baik, Pak.
Ya, begitu kurang lebih Pak Hari. Kalau ini dihitung aja dulu, kan kita tanggal 26 sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 3 libur kita. Untuk ini, kita ketemu lagi berarti minggu depan libur, minggu depannya lagi. Nah, sambil pelan-pelan, tolong ini dikerjakan. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kita ngobrol di WA Group. Kalau tidak, WA saya juga nggak apa-apa. Atau kalau nanti mau perlu Zoom meeting juga, saya siap kalau nanti ada kebutuhan yang kita harus diskusikan. Sementara gitu dulu, oke? Oke, Pak. Ya, nah ini perlengkapan komunikasi kan gini nih Pak. Ada communication system, ada pakai SART, pakai roket, bla 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 bla. Bapak pasti lebih jago dari saya. Ini navigasi apa aja yang harus dilengkapi, gitu kan? Perlengkapan cewek tubrukan, ada lampu, warnanya apa dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir Bapak harusnya insya Allah bisa. Coba nanti kalau bingung nanti kita ngobrol lagi lebih jauh. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Minggu depan kita mulai bahas satu-satu. Ya. Oke, baik. Baik, Kalau Pak. tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. 2 minggu lagi. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Filenya semua sekarang adanya di portal itu ya Bapak Ibu ya. Di portal yang baru ya. Karena di portal yang lama saya udah nggak bisa akses. Gitu ya. Siap. Oke. Baik, makasih Bapak Ibu ya. Iya, Ya baik, semua, Pak. Terima mari. kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.